Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi zidna ilman fahman walhiqna minas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ketua Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama kita muliakan serta jajarannya, Bapak RW, RT, pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, ya, dan yang kita banggakan tampil Ibu Ketua BKMT, luar biasa ya, serta anak-anak kami yang kami cintai. Syukur alhamdulillah kami mungkin tidak sempat menyebutkan gelar dan pangkat khusus yang hadir ikhlas bertelakan pada malam hari ini yang kami muliakan. Kami yakin kita punya kesibukan, punya kegiatan padat, tapi berkat dan rasa persatuan kesatuan yang kokoh, tidak satupun halangan niat membuatkan kita tidak hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di sini betul-betul mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi malam hari ini kita peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi nanti karena ini kajiannya adalah kajian tauhid. Kenapa Ridwan sampaikan kajian tauhid? Itu kajian masalah yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Maka itu adalah kajian tauhid, kajian keimanan. Maka bahasan terakhirnya adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang hadir ada tuh Pak Kades, siapa nama Pak Kades? Pak Kades siapa nama? Yang baju oranye. Itu dia. Mana Kamil tadi? Itu dia. Ini dia memang anak-anak apa hari ini. Tapi 40 tahun ke depan dia gubernur. Dia juga wali kota. Betul-betul Pak Kades, betul-betul Pak Lurah, betul? Dan tidak mustahil. Sebab beliau rijalul qadar. Memang dia anak-anak hari. Maka panggillah dia dengan nama yang mulia. Jadi kajiannya begini nanti Pak. Sebab terlalu tinggi ini berguraunya Pak. Terlalu rendah lolok rendah tuh. Loloknya. Jadi dia bervariasi nanti. Itu dia bervariasi. Cuma Ridwan ini hobi berjalan Pak ya. Suka berjalan. Berbicara tentang Isra, ini simak nanti Ibu RT ini ya. Siapa nama Pak Camat? Irwan Anwar. Bagus Pak. Pak Rektor siapa nama? Apang. Itu Pak Rektor ya. Ini asli ini Pak ya. Jadi nanti terakhir siapa dapat ada hadiah loh. Ada hadiah dari Pak Lurah. Ada hadiah dari Pak RW. Ada hadiah dari Pak Ketua. Yang keluar nomor langsung umroh nanti. Umroh ya. Mau kan? Maulah. Nah, jadi Isra ada Mi'raj. Isra mana Kamil tadi ya? Nah, apa arti Isra itu Pak RT? Isra artinya diperjalankan. Bukan berjalan, Pak. Diperjalankan. Ya. Karena itu masuk di dalam i'rab
Fi'lul mudhari. Sedang diperjalankan. Jadi bukan berjalan, diperjalankan. Kalau diperjalankan mudah, betul Pak? Pak Ketua mau pergi ke Surabaya. Surabaya itu di mana Pak? Jawa sana. Kalau Bandung? Kalau Bandung mana? ABCD, air tiris, Bangkinang, Kuk Danau. Itu Bangkinang tuh Pak. Tuh. Jadi kalau diperjalankan mungkin 1 jam sampai. Tapi kalau berjalan lama, betul? Nah, diperjalankan Pak. Nah, ternyata tujuan diperjalankan itu, Ibu kalau udah Ibu Ketua ada 1 tahun dilantik? Belum. Kalau udah 1 tahun, programnya wajib dibuat. Karena capek bekerja setahun, minimal di akhir tahun bertamasa perjalanan rohani. Betul? Paling dekat ke Sumbar, Pak. Kalau bisa ke Madinah. Tahu Madinah? Mandeling Natal. Ya. Mustafawiyah sana ya. Kampung Adinda tadi mana dia? Madinah ya. Sampai ke sana Pak ya. Nah, Rasulullah itu kenapa dia diperjalankan? Apa persoalannya? Apa masalahnya? Disebut tahun duka cita waktu itu. Lah bini? Aduh leh, ada rencana bini ya? Kan tidak mungkin membujang second sebenarnya, tidak kan? Udah deh, biar doa ya. Nah, kalau siapa nama? Fazlan. Kalau Fazlan udah menikah, sedang berkasih sayang, Pak. Betul? Tiba-tiba mati istrinya. Sedih tidak, Pak? Pak Ketua kalau mati istri sedih tidak, Pak Ketua? Sedih ya. Copek ganti baru atau gimana? Aja tengok situasi ya. Kan jujur Pak ya. Asli kemunji Bunda. Jujur itu indah, betul? Sebab kalau ketua mati, buat aja gitulah. Mengadam seseorang dia. Dalam konsep kematian supaya tahu ilmunya Pak. Nanti kalau kajian kita masuk di kajian hakikatul insan, ini tangan kanan ini diambil tanahnya berasal dari tanah Mekah. Ini tanah Paris. Maka dalam riwayat bangkai berjalan orang mati kembali hidup di halaman 200 ke atas, itu paling kasar 7 hari sebelum berpisah ruh dengan jasad, hilang pasir tuh Pak. Coba gini kan ibu sekalian, antara bersentuhan dan tidak, telunjuk dengan ibu jari, ada 2 butir pasir di sana. Coba betul. Itu 7 hari akan wafat, hilang pasir itu Pak. Maka orang dulu tidak tamat S1 loh Pak. Tidak tamat SD, tapi dia ngerti. Pulang nak minggu nih, kalau tidak jumpa dengan kuburan. Ada terasa oleh Ustaz. Kalau tidak bawa siap cepet. Tuh hilang tuh Pak. Itu enggak sah apa ji? Yang gigi kau ni bawa. Gigi kau bawa ada ndak leh. Antara bersentuhan dan tidak Bunda. Ada 2 butir pasir sana. Ini jatuh ke kajian semiotik nanti Pak. Atau hilang dia. Berarti lewat. Nah, tapi bukan itu. Nah, diperjalankan dalam keadaan bersedih. Pertama, siapa yang paling cintainya? Khadijatul Kubra. Nah, jadi ya Dinda, kalau pengikut Nabi, carilah ya, beli 1 dapat 2. Apa maksudnya Dinda? Lah ya, ayo tuh mah. Beli 1 dapat 2 ya. Ya. Tapi kalau pengikut Rasulullah umurnya 25. Yang ada umat Islam Pak. Lampai puluh kamu, tidak bini-bini. Itu ragu kita pengikut Rasulullah atau tidak Pak? Ridwan di rumah tuh Pak ada macang Pak. Tentu macang ketuanya. Macang tuh macang Pak. Macang tuh pamannya Empelam Pak. Menantunya Queenie. Macang namanya. Iya Bu. Tua. Suatu hari biji macang tuh keras Pak. Ridwan belah. Isi tidak ada lagi Pak. Tidak ada ventilasi udara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu dibelah, ada ulat 2 keluarga dalam itu Pak. Tidak sarjana Pak. Tidak pandai berdagang. Berani berbini je beranak. Betul tidak?
iman sempurna pada Allah Tuhan. Betul tak? Kalau S1 takut bini, hebatlah iman yang kulit macam pada awak lah, ya Allah. Rasa disindirnya Bapak ya. Itu. Nah, wafat istrinya. Orang yang paling dicintai sedih dia. Lalu siapa lagi? Tulang punggungnya. Paman beliau. Betul? Dalam kesedihan, dan waktu itu dia tidur. Diapit oleh pamannya juga, Pak. Siapa yang waktu itu tidur dengannya? Ada dua. Ya. Di malam itu, dua orang yang mengapitinya. Ada kiri kanan, dia di tengah. Saat tidur itulah, datang Jibril. Dibawa ada Jibril. Bapak lah pernah tahu Jibril itu, Pak? Malaikat tahu enggak? Le pernah tahu je malaikat? Enggak pernah deh ya? Ya Allah. Pernah namo ya? Setiap kita 10 malaikatnya, Pak. Ya, jadi kita tahu nanti malaikat itu yang dari sini ke sini, apa namanya? Dari Baitul Izzah ke Lauhul Mahfuz, dari Aras, ya. Jadi kita tahu nanti, Pak, alam lahud, alam nusud, alam jabarut, alam malakut, mata putih, mata hitam, itu dia, Pak. Nah, dia malaikat itu mana? Malaikat itu perantara, Pak. Maka dari sini ke instruksi sini, atau ada yang bawa. Atau harus tahu kita itu ya, di kajian di level kita, di level ini belum. Lalu dalam perjalanan itu, sebelum diperjalankan itu, Nabi Muhammad dibedah, Pak. Dalam riwayat, Nabi itu pernah dioperasi selama sebanyak 3 kali, Bapak. 3 kali, ya. Dalam usia 4 tahun dioperasi itu, Pak. Jibril langsung operasi ya. Waktu itu dia dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Belum Rasul, tapi nubuah. Kenabian udah. Nah, jadi kalau udah kenabian dia enggak ada masalah, Pak. Jadi Bu Isa dengan nubuah beda ya. Ya. Lalu saat dia menerima wahyu di Gua Hira, dia operasi juga, Pak. Operasi ya. Dan terakhir saat sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, dioperasi. Apa yang dimasukkan ke dalam hatinya? Dikeluarkan seluruhnya sifat-sifat tercela. Pertama dimasukkan hilma. Apa namanya? Hilma. Ingat soalnya? Dimasukkan ke dalam hatinya nama hilma. Apa hilma? Sifat santun. Santun, Pak. Jadi sangat santun. Lalu kedua, ilma. Dimasukkan kedua, ilma. Apa? Ilmu. Ketiga, yakinah, yakni keyakinan. 3. Setelah itu kembali dijahit tanpa ada bekas. Maka diambillah oleh Jibril kendaraan. Apa nama kendaraannya? Buraq. Dalam kajian Israiliyat, Buraq itu, Pak, dulu ada Israiliyat namanya, Pak. Israiliyat itu cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang orientalis untuk menyesatkan umat Islam. Namanya Israiliyat. Jadi Rasulullah itu memakai kendaraan Buraq, cepat, dan dia terbang. Maka orang-orang orientalis membuatlah kendaraan Buraq itu. Waktu itu kendaraan tercepat kuda adalah gambar kuda. Dia terbang, maka kuda itu bersayap. Menyenangkan hati Nabi, maka kuda itu berkepala wanita cantik. Itu namanya Israiliyat. Itu dijual dulu, Pak, di kampung-kampung. Dibeli oleh nenek kita, ditaruh di rumah. Inilah gambar Buraq Nabi Muhammad Isra Mi'raj tuyong. Begitulah menyesatkan umat Islam oleh orang-orang orientalis. Orientalis itu dia tahu Al-Quran, paham, hafal, tapi dia tidak Islam. Dia menyesatkan umat Islam dari dalam. Itu Israiliyat. Jadi seperti ini, Pak. Ini senter. Kalau di sini bola apinya sebesar ini, betul? Tapi di sana begitulah. Sedikit saja disesatkan, umat di bawahnya sesat semuanya. Itulah Israiliyat.
wabarakatuh.